Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra dengan NIM 105721113921. Kelas M21D. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar bisnis dalam Islam pada mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Sebelum masuk pada inti materi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu etika dan apa itu bisnis. Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu bisnis. Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia, baik itu individu, sosial, regional, nasional, maupun internasional. Tiap hari, jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara, maupun sebagai konsumen. Dalam kegiatan perdagangan atau bisnis, pelaku usaha atau pebisnis dan konsumen sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu, sangat diperlukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan bisnis tersebut, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dieksploitasi, baik pihak konsumen, karyawan, maupun siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Baik, kita masuk pada inti materi, yaitu dasar-dasar bisnis dalam Islam. Dalam landasan normatif, etika bisnis mengandung 4 elemen landasan. Di dalamnya sistem ekonomi yang dijadikan sebagai prinsip etika bisnis Islam, yaitu yang pertama, tauhid, kesatuan atau utility. Kedua, keseimbangan, keadilan atau equilibrium. Ketiga, kehendak bebas atau free will. Keempat, tanggung jawab atau responsibility. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tauhid, kesatuan atau utility. Ketika kita memahami tauhid, maka akan mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu, segala aktivitas, khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia, hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada. Jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 164, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu keseimbangan, kesejajaran atau equilibrium, yang merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berperilaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan.
Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu kehendak bebas. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas atau free will untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi, mengembangkan potensi bisnis yang ada. Nah, kebebasan tentunya mempunyai konsekuensi akibat dari penggunaan sumber daya ataupun kreativitas, baik itu bernilai positif maupun negatif. Pilihan yang diniatkan berkonsekuensi tersebut sebagai suatu pilihan di mana satu pihak mengandung pahala dan bermanfaat bagi masyarakat, dan pilihan yang mengandung dosa dan memberikan mudarat bagi diri sendiri maupun banyak orang. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 85 yang artinya, barang siapa yang memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya, dan barang siapa yang memberikan hasil yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat, yaitu tanggung jawab atau responsibility. Terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat, karena manusia hidup tidak sendiri, dia tidak lepas dari hukuman yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non-formal sebagai sanksi moral dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mudatsir ayat 38 yang artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, dari pemahaman perspektif inilah kita akan semakin jelas bahwa salah satu tujuan dalam mengembangkan bisnis syariah di muka bumi ini bukan sebatas dalam keuntungan duniawi saja yang bersifat material, tetapi lebih dari itu. Nilai-nilai yang merupakan prinsip dasar berbisnis syariah itulah yang digapai. Maka dari itu, menjalankan bisnis syariah perlu sebuah perubahan paradigma yang revolusioner pada diri kita sendiri, sehingga secara pribadi akan memiliki multiplier efek terhadap kehidupan kita selama ini. Itulah kenapa berbisnis syariah bukan sebuah bisnis biasa, tapi sebuah hijrah dalam berbisnis yang sesuai dengan nilai spiritual yang kita miliki. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.